jangankan untuk tadi sholat subuh, untuk mentasdid huruf alif terhadap lam, ini butuh hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baiknya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Ada satu tamsil yang luar biasa atau perumpamaan sering diungkapkan oleh para ulama kita, bahwasanya ada satu orang ini pulang dari sawah, Kang Sunu ya. Ya. Di sawah bobolokot, kakinya penuh dengan lumpur karena memang sudah dari sawah, dari kebun, penuh dengan keringat, bau dengan kotoran. Maka sepulang dari sawah tadi, di jalan berjumpa dengan seorang laki-laki yang begitu bersih, wangi, dan mengajaknya main ke rumah. Akhirnya orang kotor tadi dibawa ke rumah yang megah, rumah yang begitu mewah, rumah yang luar biasa mahal. Kemudian orang tersebut diizinkan masuk dan dijamu. Duduk di atas sofa yang empuk, duduk di atas sofa yang wangi, kemudian dijamu seperti halnya raja. Pasti orang yang berlumpur tadi, kotor tadi, dia ngerasa malu. Kok saya diperlakukan seperti ini? Dan pasti tersanjung sekali. Tuan, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Tidak apa-apa. Maka dia diperlakukan sebagai raja, dia bukan semakin bahagia, tapi semakin merasa malu. Nah, inilah. Padahal Masya Allah, hari ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di akhir zaman ini memiliki sedikit rasa malu saja. Wal haya'u usbatun minal iman. Bahwasanya malu ini sebagian daripada 70 sekian cabang iman. Tapi kita ini nggak pernah malu. Sebagaimana orang yang berlumpur, kita ini banyak dosa hari-hari, banyak maksiat kepada Allah dari bangun tidur sampai tidur kembali. Tapi Allah jamu dengan kita dimudahkan sholat. Allah jamu kita dengan dimudahkan membuka Al-Quran. Padahal amal-amal tadi ini lebih dahsyat daripada rumah megah tadi. Lebih dahsyat daripada rumah mewah tadi. Walaupun kita keadaan berlumpur. Tetapi Masya Allah, inilah sifat daripada manusia. Maka penting setiap diri kita, terutama saya yang berbicara karena mulut saya lebih dekat kepada telinga ini, agar bagaimana kita ini punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pesan saya untuk teman-teman, untuk saya dan semuanya sekalian, siapapun antum yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amal-amal soleh, baik sholat, baca Al-Quran, puasa sebentar lagi, maka hadirkan satu perasaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah paling mencintai terhadap seorang hamba yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membawa satu perasaan saja. Perasaan tersebut adalah la haula wala quwata illa billah. Kalau setiap orang sudah membawa hal ini dalam setiap amalnya, yakin dan yakin setiap amal akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nggak punya jodoh, dicepatkan jodohnya. Yang tadinya pengen kaya, niatnya karena Allah dikayakan untuk bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya nggak bisa apa-apa, pasti dibisakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat seseorang ini mungkin terakhir saja karena ada panggilan jiwa. Ada 3 hal yang ini kalau teman-teman nih Masya Allah, karena saya sendiri bukan orang yang paham dalam agama, Al-Fakir ini hanya orang yang diberikan sedikit untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman, memotivasi orang-orang yang baru hijrah. Karena saya ini biasa turun ke anak-anak pang di kolong jembatan, nongkrong dimanapun itulah. Ada 3 hal yang kalau teman-teman lakukan ini ketika teman-teman hijrah, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, benar niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan ketiga kemuliaan cash ini yang tidak dikredit-kredit. Allah berikan kemuliaannya langsung kalau hijrahnya benar. Yang pertama, Allah akan tutupi aibnya. Kalau orang hijrahnya benar nih Masya Allah, seburuk apapun orang dulunya ahli maksiat, Allah akan rubah pandangan orang lain terhadap masa depannya, bukan masa lalunya. Pasti orang katakan hebat ya. Dulu Kang Dery, Kang Sunu, Kang Yuri, siapa dulunya? Tapi Masya Allah, asbab hijrahnya Allah alihkan pandangannya. Karena memang ditutupi kebodohannya. Aib-aibnya ditutupi. Kemudian kebodohannya pun ditutupi. Kemana-mana tiba-tiba dipanggil Ustadz, Masya Allah. Nah, ini adalah satu kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan cash tanpa kredit-kredit. Yang ketiga, Allah akan tutupi daripada kemiskinannya. Hatinya tenang, enggak tergantung terhadap apapun karena dia sudah memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan ini, saya harap ini tidak hanya untuk nyaman didengarkan saja, tapi ada niat, amal dan sampaikan. Karena mudah-mudahan dari 79 mata memandang ada satu orang yang mengamalkan, maka ini akan mengalir kepada kami berdua. Di sini ada yang sudah menyediakan tempat dan saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Mohon maaf bila ada salah penyampaian, sedikit sajalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama ini pembicaraan untuk saya pribadi. Aji, Masya Allah, jazakumullah, Tad, terlalu pisan. Ulah bosan, Tad, ya. Untuk tika mari abdi teh yang mampir oge ka Kang Sunu.
Kamu kemari pas ke Bandung. Ustaz di mana Mampir, gitu? tapi Antum di mana ini? udah pulang lagi ke Bogor. Oh di Bogor, masya Allah. Anja Channel.